Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Renungan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengakui bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan memanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Apa reaksi orang bila ada yang berkata, "Celakalah kamu"? Ada yang menjadi marah, benci, terhina? Ada yang bertindak agresif dan menunggu waktu untuk membalas seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masa Yesus hidup? Atau tidak peduli karena menganggap itu hanya sebuah perkataan saja, seperti bangsa Israel ketika mendapat peringatan dari nabi-nabi agar berbalik kembali kepada Allah? Ada pula yang jadi takut, mawas diri, dan kemudian bertobat seperti orang-orang Niniwe di kisah Nabi Yunus. Orang-orang tentu masih ingat saat Yesus menegur roh jahat dari seorang anak yang sakit, di mana anak itu kemudian sembuh. Atau saat Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Atau saat anak Yairus yang sudah mati itu bangkit berdiri setelah Yesus berkata, "Hai anak, bangunlah." Atau saat seorang kusta disembuhkan karena Yesus mengatakan, "Aku mau dan jadilah engkau tahir," dan banyak hal lainnya. Kata-kata yang keluar dari Yesus sangat berkuasa, sehingga ketika Yesus mengucapkan kata celakalah, bukankah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seharusnya paham, karena mereka memiliki pengetahuan mengenai Allah dan mengajarkan orang-orang untuk melakukan kehendak Allah seperti yang tertera dalam Taurat? Mendengar perkataan celaka dari Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjadi terhina dan terus-menerus membajiri dan memancingnya dengan soal-soal agar dapat menangkap Yesus berdasarkan perkataannya. Apakah Yesus ingin orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat celaka? Tentu tidak, karena Yesus sangat berbelas kasih. Terbukti saat disalib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah kabar gembira bahwa bila kita berdosa, Allah masih memberikan teguran, dan ini artinya masih ada kesempatan untuk bertobat. Mungkin ada leluhur kita atau kita sendiri yang mencelakai dan membunuh orang-orang benar dan tidak bersalah. Semoga kita masih mendapat teguran Allah, dan marilah kita tidak mengeraskan hati, melainkan bertobat. Marilah berdoa. Bapa, terima kasih atas teguran-Mu. Semoga celaka ini berubah menjadi berbahagia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.